Pemirsa, Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia menganugerahi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai pelopor dalam peletakan pondasi dasar pembangunan dan juga percepatan meritokrasi atau instansi daerah. Ini program itu sebagai solusi menciptakan ASN yang mampu bekerja dalam mendorong percepatan terwujudnya visi misi kepala daerah. Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia menganugerahi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai pelopor dalam peletakan pondasi dasar pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah, serta menerima BKN Award sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Penghargaan ini diserahkan langsung Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrullah kepada Gubernur Sumsel Herman Deru. Sebanyak 17 kepala daerah, bupati, dan wali kota se-Sumatera Selatan menandatangani komitmen bersama antara BKN RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan untuk pembangunan meritokrasi di 4 provinsi dan Sumatera Selatan menjadi tuan rumah dalam agenda perbaikan mutu aparatur sipil negara di 4 provinsi tersebut. ASN sebagai motor utama penggerak birokrasi. Bahwa pembangunan meritokrasi ini adalah satu cara untuk dapat segera mewujudkan visi misi dari para kepala daerah. Tentu ini harus berbarengan juga untuk proses manajemen talentanya agar dapat mengisi potensi-potensi sebuah job. Manajemen talenta adalah langkah baru yang ditempuh oleh pemerintah untuk memudahkan pengisian jabatan, baik untuk menjadi dirjen, kepala dinas, sekda, kepala bagian, biro, kepala biro, dari jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada. Sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam mewujudkan manajemen talenta. Terdata di BKN RI sudah tercatat lebih dari 250 instansi yang berproses membangun meritokrasi. Sebelumnya sejak tahun 2016 hingga 2024 baru terbentuk sekitar 40 instansi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Rizal Fahlevi, iNews melaporkan. Ini mengklaim Purbaya memiliki mahzab yang berbeda dengan Sri Mulyani. Jokowi mengatakan Purbaya Yudi Sadewa memiliki mahzab ekonomi yang berbeda dengan Sri Mulyani. Jokowi yakin Purbaya akan mampu membuat pasar merespon positif dan saham akan kembali rebound. Presiden ke-7 juga meminta masyarakat memberikan waktu pada Purbaya Yudi Sadewa untuk bekerja. Saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pasar bisa menerima itu. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal sosok yang akan mengisi jabatan Menko Polhukam dan Menpora yang baru saja digantikan. Kedua sosok ini pun akan segera diumumkan. Presiden Prabowo baru-baru ini mengganti jajaran menterinya. Meski sejumlah menteri baru telah dilantik, namun kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong. Presiden Prabowo Subianto pun buka suara atas sosok yang akan mengisi dua posisi di jajaran kabinetnya ini. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Saat ini, posisi Syafri Samsudin menjabat sebagai AD Interim Menko Polhukam. Selama menjabat, Syafri tetap menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan RI. Sementara posisi Menpora masih kosong. Menpora sekaligus tokoh legenda bulu tangkis Taufik Hidayat sementara mewakili Kemenpora di sejumlah acara.
Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Kejagung menetapkan kakak beradik bos PT Sritek sebagai tersangka TPPU atas dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritek Tbk. Sebelumnya mereka juga telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sritek. Kejaksaan Agung menetapkan kakak beradik bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kakak beradik tersebut sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah menetapkan kakak beradik bos Sritex sebagai tersangka TPPU per tanggal 1 September 2025. Memang terkait penanganan perkara Sritek terhadap inisial IK, ISL dan IS ya, IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 12 orang tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Diperkirakan kasus ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Seto Pratomo, iNews melaporkan. Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Nizar Ali, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Nizar masuk ke dalam gedung sekitar pukul 9.18 waktu Indonesia Barat, yang berarti Nizar diperiksa hampir 3 jam. Nizar mengaku tidak mengetahui pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang kini tengah diusut KPK. Nizar saat ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pak Nizar, Pak tadi soal apa? Ya kan sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan. Sehingga yang bertanggung di Direktorat Jenderal Haji. Ya. Berapa pertanyaan tadi Pak? Kiri Pak. Pak soal pengaturan jual ada. Soal itu nggak tahu karena sekjen bukan leading sektornya.